Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya. Baik. Di sini kita akan eh, belajar kembali. Eh, Gimana belajar kali ini kita akan mempelajari tentang animasi nantinya ya. Tapi sebelum itu saya minta kepada ketua kelas Adim untuk memimpin doa. Silakan dimulai. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum belajar, saya ingin absen dulu. Sasila, agak kencang dikit ya. Oke. Dina, Hadir. Farihatul Laili, Hadir. oke. Kemudian Kiki, Hadir. Musniawati, Hadir. Selviana Dewi, Hadir. oke. Winda, Hadir. Ahmad Dimyati, Hadir. oke. Ulkiatul, Hadir. Karina, Hadir. Laila Najib. Sakit. Oh lagi sakit ya? Ya udah nggak apa-apa ya. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya ingin cek kondisi ruangannya dulu ya. Apakah bersih ataukah kotor? Ketika bersih, kita bisa lanjutkan. Ketika kotor, harap bersihkan dulu karena tempat yang kotor itu kurang baik untuk melakukan belajar. Baik. Nanti setelah kalian belajar, kalian akan dinilai. Di antaranya penilaian yang akan kalian dapatkan, satu, itu tentang pengetahuan, kedua, keterampilan, dan ketiga adalah sikap. Sikapnya seperti apa yang akan kalian dapatkan? Jadi setiap kalian dalam kondisi belajar, sikap kalian seperti menghadapi alat, kemudian sikapnya itu kondisi duduknya bagaimana, terus ada kalimat-kalimat yang buruknya tidak. Kalau ada yang buruknya akan kita nilai juga. Kenapa? Karena nilainya akan buruk kan gitu. Ada pengurangan nilai. Ketika kalimatnya baik, maka juga akan baik pula nilainya. Terus susunan kata nantinya. Jadi setiap kalian itu menghadapi alat, kondisi duduk dan lain sebagainya, karena akan dinilai. Itulah tentang sikap. Kemudian kita di sini, apa sih tujuan kalian belajar di sini kan? Tujuan kalian belajar di sini, ini akan Bapak tampilkan. Ya. Ya. Belajar kalian itu tentang pengolahan model objek 3 dimensi berbasis hard surface. Bagaimana bentuk dari objek 3 dimensi itu? Itu yang harus kamu ketahui. Contohnya di sini. Ya kan? Baik. Untuk kalian mengenali kan objek ini. Ya. Kita lanjutkan.
kompetensi kali ini adalah tentang menganalisis pengolahan permodelan objek sederhana berbasis 3 dimensi hard surface. Ini sudah masuk ke C4, artinya sudah tinggi pembelajaran kalian. Kemudian di sini ada IPK. Ini KD-nya yang warna kuning, oranye ya, yang warna oranye, dan IPK-nya yang warna ini. IPK-nya adalah menyimpulkan langkah-langkah. Jadi ketika kalian mempelajari materi tentang menganalisis pengolahan permodelan objek sederhana, nanti kalian harus mampu menyebutkan langkah-langkahnya, langkah-langkah di dalam membuat objek. Nah, di sini menggunakan set nantinya. Itu ya kita akan menggunakan set dalam membuatnya. Kemudian untuk KD yang kedua adalah mengolah permodelan objek sederhana berbasis dari surface. Untuk IPK-nya adalah membuat permodelan objek sederhana berbasis dari surface menggunakan set juga sama ya. Jadi kalau di sini menyimpulkan, kalau di sini membuat. Berarti kalau menyimpulkan menggunakan apa? Lisan. Oke, menggunakan kata. Kalau membuat otomatis praktik dengan kinerja. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini loh tujuannya. Tujuan kalian belajar itu yang tadi yang saya sebutkan adalah menyimpulkan langkah-langkah pengolahan permodelan objek 3D menggunakan set dalam bentuk kursi sesuai dengan bentuk kursi yang telah ditentukan dengan benar. Jadi kursi itu ada apa saja sih? Kan gitu. Di bagian kursi yang kamu duduki itu. Kemudian yang kedua adalah membuat. Kalau di sini menggunakan lisan, ya, di sini praktiknya membuat permodelan objek sederhana berbasis 3 dimensi hard surface menggunakan shape dalam bentuk kursi sama. Di sini pengetahuannya, di sini keterangannya. Jadi kalian harus mampu membuat, buktikan. Setelah kamu belajar ini, buktikan dengan karya. Ya, bagaimana sih membuat kursi itu? Wujudkan, bukan hanya dengan kalimat, tapi ini Pak kursinya, ini Pak bentuknya bisa dilihat, bukan hanya didengarkan. Kemudian ada ini bentuk yang akan kalian buat nantinya. Menurut kalian ini sederhana atau rumit? Sederhana ya, karena tidak ada model-model yang seperti lengkungan dan lain sebagainya. Kalau lengkungan beda lagi, itu bukan sederhana, tapi sudah masuk ke taraf agak rumit, bukan rumit, tapi mendekati rumit. Nah, di sini masih sederhana. Kenapa? Masih lurus-lurus objeknya. Kita lanjutkan. Oke. Masuk ke karakteristik objek 3D. Jenis-jenis objek 3D diantaranya ada box, ada sphere, silinder, tube, piramid, plane, dan hydra. Sini tidak terlihat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. saya mau nanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan sphere? Karena saya kurang paham. Oh, sphere ya. Ada yang tahu tidak? Bentuk sphere. Ini padahal di sini ada gambar ya. Ya. Tapi karena bahasanya Inggris, kalian nggak tahu sphere. Ada yang tahu? Kalau ini apa ya? Box. Kalau semua ya, ini adalah box. Pasti yang kotak itu namanya box. Jadi untuk yang pertama tidak bisa dibahas ya, karena kalau tidak paham.
box. Baik, tapi kan sphere. Sphere itu oke, paham? Ini adalah bentuk sphere, bulat. Kemudian ada lagi yang mau tanyakan? Pak, Ya, bentuk tub itu bagaimana, Pak? otom. Ya, Bis ada yang tahu? Kalau bambu dipotong, pernah lihat nggak? Jadi di sini ada nggak yang untuk tub bentuk seperti bambu yang dipotong? Ada. Yang cantik piramida. Boleh ditunjukkan? Yang cantik pada Ya, piramida. boleh maju. Boleh maju. Silakan tunjukkan mana yang namanya tub. Yang cantik piramida bukan? Ini. Iya. Ini mirip bambu yang dipotong. Iya. Karena kenapa? Karena di tengahnya berlubang. Jadi bambu ketika dipotong cuma ada tepiannya saja kan? Baik. Ada lagi? Pak, Ya, saya penasaran dengan bentuk plan. plan. Ya. Oke, plan. Plan itu seperti hamparan atau alas. Seperti yang kita pijak, keramik. Jadi tidak terlihat bentuk tiga dimensinya. Contoh ini. Ini adalah plan. Contoh di dasarnya rumputan, keramik, dan lain sebagainya. Itu plan, digunakan untuk alas. Oke? Ada lagi? Udah? Oke, sekarang saya ini apa? Piramida. Ada nggak di sini? Ada. Oke. Kalau ini Silinder. silinder. Nah, kalau hedra gimana? Ada nggak di sininya? Ada. Nggak ada. Kira-kira penasaran nggak? Seperti apa itu? Oke. Kita bayangkan aja ya. Hedra. Hedra itu bentuknya di luar ini. Artinya kayak kotak, ini dipotong, pojoknya dipotong, ini dipotong, hingga membentuk sesuatu yang lain. Seperti mutiara atau itu bentuknya seperti itu disebut hedra. Oke? Jelas ya sampai di sini ya? Baik, kita lanjutkan. Elemen-elemen pembentuk objek 3D. Tadi sudah kita lihat bentuk 3D-nya. Dan sebelum kita bahas ini, kira-kira bentuk 3D yang nyata yang ada di ruangan ini ada tidak sih? Ada. Sebutkan. Kursi, meja. Apalagi? Ada yang kamu pakai nggak yang bentuknya 3 dimensi? Di tanganmu ada? Jam. Itu jam. Bentuknya 3 dimensi atau 2 dimensi? 3. Itu 3 dimensi kan? Ini ada banyak. Itu ada laptop, ada mouse, ini komputer dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk 3D. Nah, di sini sebagai contoh adalah tentang box. Box. Pembentuk box itu ada 3. Yang pertama ada X, garis horizontal dan vertikal. Kemudian ada vertex. Vertex itu di mana? Sudut. Pertemuan antar X. Pertemuan antar X itu disebut vertex atau bahasa kitanya adalah sudut. Pes. Tahu pes? Kamu biasa kan kalau perempuan pes. Oles-oles ya. Mukanya, muka kan. Jadi setelah
muka ini terbentuk dari X. Kalau cuma 2 X hanya untuk teks. Tapi ketika ininya penuh, maka bukan hanya vertex yang ada, tetapi face juga terbentuk. Maka di sini setiap pertemuan X akan membentuk sebuah face. Jelas? Kita lanjutkan. Koordinat atau tripod. Di dalam membuat objek 3D akan ada penunjuk arah. Ini adalah penunjuk arah. Ini Z akan mengarah ke atas. Ya. Kalau X itu biasanya ke kanan. Ini depan, belakang, atau maju mundur. Kalau kita narik yang Y, kalau narik X ke kanan dan ke kiri. Itu yang harus perhatikan ya. Nanti kita lihat seperti apa sih di dalam aplikasi 3 dimensinya. Nanti kita lihat ya. Lanjut. Kemudian ini ada. Bagaimana kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat sebuah 3D model dari kursi sederhana menggunakan material wood dan virik. Oke, pertama-tama kita tekan alternate dan W yang fungsinya kita pilih salah satu. Ini kita pilih viewportnya perspektif, tekan alternate W, dia biar single viewport. Kemudian kita membuat sebuah box ya, klik di sini, kita geser menjadi kotak, kemudian lepas keyboardnya, tarik ke atas seperti ini. Oke. Karena ini Klik select and move. Jadi saya skip aja. Pilih di Nanti sini kita ada praktek modify, kita nanti akan saya praktekkan. mengganti Gimana caranya? ukuran Oke? dari Biar ininya tampilan boxnya. dari Jadi di sini pakai satuan sentimeter. Kalau punya kalian masih menggunakan meter, berarti bisa. Nah, kesimpulannya tentang tadi belajar tentang membuat objek 3 dimensi. 3D Max adalah salah satu aplikasi. Jadi kita menggunakan aplikasi dalam membuat objek 3 dimensinya. Aplikasi untuk membuat animasi 3 dimensi dan grafik vektor 3 dimensi. Jadi bukan hanya kalian mampu membuat objek 3 dimensinya, tetapi juga mampu menganimasikan, menggerakkan objek itu sehingga enak dilihat. Karena apa? Objek 3 dimensi bukan hanya dilihat dari depannya saja, tetapi dia harus mampu dilihat dari berbagai sisi. Di antaranya adalah contoh ini, saya anggap kursi ya. Oke. Kursi ketika dari depan akan tampak seperti ini. Dari samping kira-kira sama nggak? Tidak akan sama. Dari belakang pasti berbeda. Dari bawah berbeda, dari atas berbeda. Seperti itulah 3 dimensi. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Ya, dari depan, atas bisa dilihat, kanan kirinya bisa dilihat, belakangnya bisa dilihat, juga bagian bawahnya bisa dilihat. Seperti itu. Nah, pada dasarnya objek atau model 3D yang dibuat tersusun atas beberapa material. Nah, itu bisa juga kombinasi antara kayu dengan material lainnya. Plek. Walaupun masih jenis kayu juga, tapi sudah diolah menjadi yang lain. Bisa ditambah dengan kaca, dengan besi dan lain sebagainya. Materialnya bisa beda-beda. Di antaranya ada cat, ada tekstur dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke.
Oke, selesai untuk materi ini. Nah, setelah kalian itu mempelajari tentang tadi ya, pembahasan masalah objek 3 dimensi beserta bentuknya. Tadi bentuknya ada apa saja? Ada box, terus piramid, tube, sphere, band, dan hydra. Oke, thank you. Ya, jangan lupa nanti kalian isi ya pertanyaan yang ada di LKPD kalian, gitu ya. Ya. Sambil ngisi, tetapi kalian tetap memperhatikan apa yang nanti saya peragakan. Di situ tidak banyak pertanyaannya di LKPD ya. Oke, sambil mengisi, perhatikan dulu ke sini. Perhatikan, tadi saya udah janji bahwa saya akan memperagakan bagaimana cara membuat kursi sederhana. Yang tadi di video tidak begitu jelas ya, tapi di sini saya akan perjelas bagaimana sih. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ini yang sudah saya buat, yang saya bikin. Tetapi nanti ketika kalian itu membuat, jangan terfokus kepada warnanya atau materialnya, tetapi lebih fokus ke bentuknya, bentuk dari kursinya. Warna abaikan dulu, karena kita belum masuk ke ranah ke sana. Nanti untuk warna itu ada pertemuan yang akan datang. Oke, ini kita hapus dulu ya, supaya kalian lebih mudah untuk melihatnya. Ini saya seleksi dulu, saya hapus. Yang pertama, ini saya hapus juga. Yang pertama langkahnya adalah pilih plus atau create. Di sini ada box. Kursi itu dominan dengan menggunakan box ya, atau kotak. Kita klik, kemudian kita taruh di sini. Untuk lebar dan ketinggian kita abaikan dulu yang pertama. Lepas, setelah sudah yakin, kemudian tinggal dorong saja, nggak usah diklik. Tinggal dorong, kemudian klik untuk mengakhiri. Nah, selanjutnya, lihat di parameternya di sini. Di parameter ini, kita rubah angkanya. Di sini saya menggunakan satuan sentimeter. Karena sudah familiar dengan kita ya. Kalau saya rubah menjadi pixel atau inci, tentu kalian akan mikir lagi. Waduh, kalau 2 cm atau 1 inci berapa senti ya? Kan gitu. Kita harus mengkonversi lagi. Nah, di sini makanya saya gunakan satuan yang sudah familiar dengan kita. Menggunakan senti. Ini saya ganti angka 5 saja. 5 cm. Untuk pelebaran objeknya. Ini juga 5. Oke, sudah terlihat perubahannya? Ya. Baik. Kemudian untuk height itu ketinggian dari objeknya. Ini yang saya buat adalah bagian kakinya dulu. Ketinggiannya saya ambil 40 cm. Kita enter. Berarti segini ya, 40 cm itu. Baik. Untuk memajukan atau zoom in, zoom out, gunakan scrollnya yang ada di mouse.
Kemudian setelah ini kita geser ke sebelahnya. Di sebelahnya create itu ada apa ini namanya? Oke, modify. Ya, kita modif ya. Kita modif. Kemudian bagian di sini, bentar ini agak, oke belum ya. Bentar. Oke, di modify list kita cari edit poly. Cukup kalian tekan huruf E supaya untuk ini teks yang awalnya E itu muncul semua. Ini yang akan kita gunakan adalah edit poly. Oke, kita klik. Kemudian di bawah sini ada poligon. Poligon ini untuk menyeleksi bagian face-nya. Kita klik. Oke. Kita zoom dulu supaya terlihat jelas. Perhatikan baik-baik. Kita seleksi bagian atasnya. Kemudian kita cari yang namanya extrude. Kita lebih banyak bermain extrude nantinya. Kita cari extrude-nya. Lewat ya. Lewat ini. Nah. Oke. Ini ya. Nanti ketika kalian itu akan mengextrude, jangan menggunakan ini karena ini secara otomatis akan berbeda. Karena di sini kita menggunakan nilai yang kita custom, maka kita menggunakan settingnya di sini di bagian kotaknya ya. Kita klik. Kemudian di sini ada muncul untuk mengisikan nilainya berapa yang akan kita tambah, ketinggian objeknya. Di sini saya menggunakan 5 cm aja. 5. Jangan lupa klik apa ini namanya? Checklist ya. Kita klik checklistnya. Oke. Ini sudah bertambah. Kemudian kita seleksi lagi bagian ini. Kita extrude lagi, kita tambahkan kepanjangan dari kursinya atau kelebaran kursinya itu kita gunakan 40 biar pas ketika diduduki. Rata-rata kursi itu adalah 40 minimal untuk orang dewasa. Ukuran standar. Beda lagi dengan orang yang besar. Kan gitu ya, berarti lebih dari 40. Ketika 40, klik checklistnya, kemudian kita extrude lagi, kita rubah di sini jangan 40, kita kasih angka 5, kemudian kita putar, kita bikin lagi seperti ini di bawahnya, kita menggunakan ini, dan ya, kita gunakan orbitnya, kita putar. Oke. Kemudian kita klik. Kita bagian ini, extrude lagi. Kita kasih nilai. Berapa tadi ketinggiannya? 40. Oke, 40 ya. Nah, bagian bawah sudah kita buat. Terus bagaimana untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya akan kita extrude bagian ini. Caranya, klik dulu, kemudian jangan lupa tekan kontrolnya untuk menyeleksi bagian yang lain. Kemudian kita extrude lagi 40 ya, cukup 40. Ini secara otomatis 40. Kita checklist. Kemudian kita extrude lagi. Oh. Ya, tambah lagi. Tambah lagi. Ini kita rubah 5. Oke. Kemudian kita lihat bagian bawahnya, kita putar. Kemudian kita seleksi. Ini jangan semuanya ya, karena kita hanya membuat kakinya saja, bukan tempat duduknya. Kita seleksi, kemudian kita extrude lagi. Kita rubah di sini jadi
40. Oke, ini sudah jadi ya. Baru setengah jadi. Belum ada sandarannya. Jadi kalau nggak ada sandarannya itu nggak enak ya. Oke. Bagaimana cara membuat sandarannya? Sama seperti cara membuat kaki tadi. Kita seleksi kembali. Kita seleksi bagian kaki tadi. Jangan lupa tekan kontrolnya. Kita extrude di sini. Kemudian ini jangan 40, kita kasih 50 dah. Biar agak lebih tinggi dikit. Kalau 40 itu ini bagian punggung kita nggak kena. Jadi kalau bersandar itu nggak enak. Maksudnya ini bagian tulang belakang nanti kurang bagus ya. Jadi bagian punggung itu harus kena. Kita kasih klik. Nah, terus kita seleksi bagian ini untuk membuat sandarannya. Kalau tadi ini adalah penahannya, di sini kita bikin sandaran ke sini. Kalau nggak ada ininya, percuma dong dikasih ini ya. Nanti jeblos lagi. Nah gitu pas bersandar nggak kena. Jadi kita harus bikin. Oke. Kita pilih di sini. Kita insert. Insert ini fungsinya adalah untuk membuat objek lagi agar tidak menyamai posisinya. Jadi agak maju ke sini. Kita kasih 1 cm jaraknya. Jadi di sini 1 cm, ke sini 1 cm, ini 1 cm, bawahnya juga 1 cm. Oke, kita checklist. Nah, seperti ini. Jadi biar agak kelihatan bagus aja gitu. Kalau kursi rata kan nggak bagus ya. Ini biar ada variasi sedikit, walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Nah, karena di sini masih menyatu, ini harus kita bagi. Harus kita bagi, biar lebih bagus gitu. Kalau ini full, rasanya nggak bagus. Juga akan menambah beban berat dari kursi itu sendiri. Maka kita di sini menggunakan, ada yang tahu namanya apa? Oke, kita di sini ya, kita pilih Add, kemudian kita seleksi. Perhatikan perubahannya. Ketika kursor itu tidak tepat pada garis, maka dia hanya berbentuk tanda panah. Ketika ini mengenai, berarti dia berubah jadi plus. Oke, ketika itu kan beda ya? Itu tandanya bahwa kursor mengenai objek yang pas. Kemudian untuk menyeleksi bagian yang satunya, jangan lupa tekan kontrolnya. Kita klik seperti itu. Paham? Nah, sampai sini dari awal sampai sekarang ingat? Oke, kalau ada yang tidak ingat boleh bertanya nantinya ya. Oke, kemudian setelah itu kita pilih yang namanya connect di sini. Kita klik. Nah, pada bagian ini sebenarnya bebas. Mau 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Semakin banyak berarti nanti sandarannya semakin kecil. Nah, harus dipikirkan, semakin kecil akan semakin rapuh. Apalagi yang bersandar itu orang gede. Kan gitu ya. Jadi, oke lah, kita bikin 3 aja biar gede. Kita 3 aja deh. Kita checklist. Nah, di sini belum bisa kita seleksi untuk bagian face-nya. Maka kita kembali di sini. Kita pilih poligon lagi. Bisa menggunakan ini atau bisa langsung dari sini. Ya. Poligon. Oke. Tuh. Ya kan? Atau bisa ke sini juga sama. Jadi ada 2 opsi. Oke. Ini yang saya gunakan. Kedua, ini aja deh.
biar bawahnya berlubang ya, nggak apa-apa. Kemudian setelah terseleksi kita extrude. Kita lihat extrude-nya. Loh, kok lebih? Tadi kepanjangan dari objek antara ini ke sini berapa ya? Ada yang ingat? Ini dari sini ke sini tadi berapa ya? 40 ya? 10. Oke, di sini kan 50, kelebihan kan? Ya. Maka harus kita kurangi. Jadi 40. Oke. Gitu. Bagaimana? Untuk ini, untuk apa yang saya berikan? Kalian siap membuatnya? Baik, silakan kalian buat. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan. Ya, ya. Gimana? Ya. Buat boxnya lagi. Langsung aja di sini. Seleksi. Ini gimana? Bagaimana? Jangan lupa. Ya, gimana? Maksudnya? Ini.
Oke, ada yang udah jadi? Oke, cukup. Cukup ya. Baik. Terima kasih. Gimana? Apa yang kalian rasakan ketika kalian membuat? Agak terlalu rumit ya. Baik. Ya, rumitnya kenapa? Kurang paham. Terus juga apa lagi? Iya. Apalagi? Lupa ya? Iya, lupa step by stepnya. Baik, nggak masalah. Yang penting kalian sudah tahu bagaimana cara ngebentuknya kan gitu. Ya. Nanti setelah ini akan ada pekerjaan rumah. Artinya ada tugas di rumah. Bikin objek yang sama. Artinya bikin kursi. Nanti setelah kalian itu membuat kursi, kalian kirimkan sesuai dengan yang ada di LKPD, bahwa di situ kalian harus mengirimkan tugas kalian melalui email. Jadi kirimkan saya melalui email untuk filenya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada? Untuk objek ini siap ya? Kita lanjutkan supaya kalian tuh mampu membuat objek dengan benar. Silakan pelajari di rumah bentuk objeknya, kemudian setorkan ke saya. Kirim melalui email. Baik, itu saja untuk hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, objek yang kalian buat itu nantinya akan sangat bermanfaat sekali buat kita dan semua orang. Apa yang kita ciptakan itu akan berguna nantinya. Itu saja. Dan pertemuan yang akan datang, kita akan belajar bukan membuat objek lagi, tetapi memberikan materialnya atau mengganti material ini yang tadinya warnanya biru muda ke dalam bentuk kayu aslinya. Siap ya? Itu pertemuan yang akan datang. Maka ketika kalian ini bisa, silahkan datang. Belajar lagi. Kita belajar bersama lagi. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Itu saja. Nanti kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.